Izin mewawancarai jenengan, apakah jenengan bersedia menjadi narasumber kami ya Pak mengenai registrasi profesi gizi. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya langsung ke pertanyaan pertama saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, apakah registrasi sertifikasi dan lisensi itu penting bagi ahli gizi? Jika penting, mengapa? Dan jika tidak penting, mengapa? Mohon maaf Pak, belum terdengar. Jadi untuk sertifikasi ahli gizi itu memang kenapa dia? Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Tadi putus-putus. Gini, apa nggih? Registrasi ya? Iya Pak. STR ya, kita nyebutnya STR, jadi surat tanda registrasi. Jadi surat tanda registrasi itu kan itu merupakan bukti yang tertulis gitu ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Yang salah satunya syarat untuk kita mendapatkan surat tanda registrasi itu kita sudah melakukan uji kompetensi. Jadi kalau kita surat itu tersebut itu menyatakan kalau kita itu sudah kompeten gitu loh. Makanya STR itu penting bagi kita sebagai ahli gizi yang melakukan pelayanan mandiri, baik mandiri atau pelayanan di unit instansi lain gitu, kayak rumah sakit atau puskesmas kayak gitu deh. Itu ada yang ditanyakan? Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan kedua, apakah Anda sudah melakukan registrasi, sertifikasi, dan lisensi? Jika belum, mengapa? Sudah deh. Jadi kita setelah lulus kan setelah kita lulus pendidikan, kita kan pasti melakukan uji kompetensi itu. Nah, setelah kita melakukan uji kompetensi, otomatis kita pasti mengurus namanya surat STR. Nah, fungsinya surat STR itu nanti untuk kita melamar kerja, entah itu kita mau ke rumah sakit atau ke puskesmas, semua pokok instansi kesehatan itu pasti kita membutuhkan surat tanda registrasi itu yang menunjukkan bahwa kita kompeten. Kalau saya sudah. Jadi semua, saya rasa meskipun belum bekerja, semua orang yang sudah lulus pendidikan itu bisa mungkin tuh ngurus STR sih, karena itu modal awal deh. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Mbak Ninda. Mungkin saya lanjut nih Pak. Untuk pertanyaan ketiga, apa dampaknya jika ada tenaga gizi jadi pelayanan tidak melakukan registrasi, sertifikasi, dan lisensi? Dampaknya ya, kalau untuk dampak sanksi selama ini saya masih belum sejauh itu sih mengetahuinya. Cuma kalau dari
saya pribadi karena saya di lingkungan pelayanan rumah sakit ya, kalau kita nggak berregistrasi itu kita istilahnya itu apa nggih? Jadi kayak nggak kayak nggak kompeten gitu loh. Jadi kan kita nggak terpercaya, kita nggak resmi kayak gitu loh dek, istilahnya. Apalagi kalau sudah di instansi itu nanti kita butuh yang namanya SIK. Kalau instansi itu SIK, jadi surat izin kerja yang diterbitkan sama, biasanya diterbitkan SIK itu diberikan sama dinas terkait sih. Itu salah modalnya juga registrasi, surat registrasi itu. Jadi menurut saya itu penting banget sih. Kalau kita nggak punya STR, ibarat kita itu kerja nggak punya SIM. Kayak kita naik motor kita nggak punya SIM kayak gitu loh. Jadi yang menunjukkan kalau kita kompeten itu nggak ada. Buktinya itu nggak ada, meskipun kita kompeten sekompeten apapun, tapi kalau nggak ada bukti tertulisnya, ya percuma, kayak gitu loh deh. Itu modal awal itu. Bukti tertulisnya tuh deh. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pendapat Anda apabila ada tenaga gizi yang bekerja di pelayanan tidak melakukan registrasi, sertifikasi, dan lisensi itu Pak? Sebenarnya kalau ada tenaga yang tidak punya registrasi ya, nggak ber-STR, kalau di unit kerja itu sebenarnya nggak ada deh, karena itu syarat wajib buat kita sebagai profesi, kita sebagai ahli gizi itu memang syarat wajibnya itu. Kecuali kalau kita nggak kerja, maksudnya kita lulus, kita punya usaha di luar lingkup pelayanan gizi, masih nggak apa-apa, misalkan mau bisnis itu nggak butuh STR. Tapi kalau kita kerja di lingkup yang itu, di lingkup gizi, ya harus ada STR. Jadi sejauh ini selama saya kerja itu nggak ada karyawan yang tidak memiliki STR. Kalau STR-nya habis, iya kan bisa diurus lagi, tapi kalau itu nggak punya STR itu nggak bakal bisa masuk di instansi. Ya, baik Pak, mungkin sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk wawancara pada malam hari ini nih Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata, salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung live? Nggih, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Monggo, Terima kasih Pak. Kena aku ngerekam. HP ku mati tiba-tiba. Salah. Tuh, Mike. Wes mari. Wes mari. Srek. Karet diedit PPT. Sepurane. Gak apa-apa. Aku tidak sempat.